Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Balirejo, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan melakukan panen raya bersama-sama dengan Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Ada 2 poin penting dalam panen raya kali ini. Yang pertama, hasil panen diserap langsung oleh Bulog. Dan yang kedua, sebentar lagi kita akan bertemu dengan Lebaran. Seperti apakah ketersediaan beras nasional di negeri kita? Untuk itu setelah ini saya akan mewawancarai langsung Bapak Amran Sulaiman. Satu hari kunjungannya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan meyakinkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan segera terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia. Bukan tanpa alasan ia mengatakan itu. Pertama, data BPS tentang deflasi yang belum pernah terjadi dalam 16 tahun di mana penyumbang terbesar adalah dari sektor pangan. Dan kedua adalah terus meningkatnya produksi padi dari kelilingnya pada panen raya Maret-April ini. Alasan ini, Amran tak khawatir menyikapi Ramadan dan Lebaran mendatang. Berkaitan dengan sebentar lagi kita akan bertemu dengan Lebaran, seperti apa ketersediaan beras nasional kita, Pak? Alhamdulillah, hari ini stok 2 juta ton. Tahun lalu hanya 1 juta ton. Dan yang menarik tahun ini adalah dulu tidak serap gabah, hari ini serap gabah. Bapak Presiden minta bagaimana pemerintah hadir di tengah petani. Membeli gabah berarti artinya apa? Memotong rantai pasok, supply chain yang terlalu panjang. Yang kedua, membantu petani jangan mereka biarkan menangis sendirian. Harga kita angkat, tidak boleh dibeli di bawah HPP. Kemudian sejahtera petani dan dia bisa tanam kembali. Ya, setelah berjalan selama 1 bulan ini, penerapannya sejauh ini seperti apa, Pak? Pasti ada kendala. Yang terpenting adalah kita memulai dan hadir di tengah petani, mensejahterakan mereka. Petani butuh kehadiran kita dan butuh kepastian harga. Hari ini, alhamdulillah, stok beras 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Kemudian, baru saja mungkin Anda baca, deflasi yang tertinggi tahun 2000 selama 16 tahun tertinggi adalah bulan April dan penyumbang terbesar adalah pangan. Dari lahan seluas 38.570 hektar yang terhampar, panen raya padi di Luwu Timur Rabu pagi dapat menghasilkan 279.374 ton gabah kering giling dengan rata-rata produksi 7,7 ton gabah setiap hektarnya. Dari data ini kemudian menginspirasi Amran untuk menjadikan Luwu sebagai pusat lumbung pangan dan hortikultura. Karena selain tanaman padi, Luwu juga dikenal dengan produk tanaman lain mulai durian, sawit, kakao, lada, bahkan merica. Kita mendorong Luwu ini menjadi lumbung hortikultura dan perkebunan. Luwu ini mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki daerah-daerah lain. Dia berada pada transisi antara musim kering dengan musim hujan, sehingga hujan hampir-hampir di sini tidak ada musim kering. Ini harus kita dorong. Ini dari Allah. Disinggung tentang hasil serapan gabah petani langsung oleh Bulog, sampai awal Mei menurut Amran terus berjalan dan petani menyambutnya dengan antusias. Saat ini gudang Bulog sudah hampir penuh dengan gabah petani. Kalau sampai tidak cukup, kita sewa tempat. Yang penting gabah petani harus terserap, tegas Amran. Gudang ini kapasitasnya, Bulog ini kapasitasnya 3,5 juta sampai 4 juta. Kalau tidak cukup, insya Allah pemerintah sewa gudang. Kalau saya sebagai warga sini sangat mendukung masalah serapan Bulog ini. Jadi mungkin kalau bisa diserap gabah-gabah kita di sini kan sangat bersyukur. Karena paling tidak kita sebagai warga negara bisa membantu pemerintah dalam ketahanan pangan. Memang saya setuju sekali. Apa sebabnya saya bilang setuju, Pak, Bu? Karena itu ini pemerintah itu menserap untuk kembali lagi ke masyarakat. Itu yang saya setujui. Kami sangat berterima kasih, khususnya kami para petani, programnya Bapak Pemerintah, baik dari unsur yang paling terendah sampai Bapak Presiden. Apa pesan-pesan Bapak untuk petani Indonesia, Pak? Sesingkal lengan, turun ke sawah, mari kita kerja, dan kerja.